cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Ada cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam novena kelima ini, hari Minggu tanggal 14 Juni ini. Pada kali ini, novena yang kelima, kita diajak untuk merenungkan soal yang sangat bagus tapi sangat sulit juga, yaitu pengampunan. Kasih yang sejati itu yang paling nampak, yaitu dengan mengampuni kesalahan orang lain, lebih-lebih mengampuni musuh-musuh kita. Itulah ujian yang paling besar, paling berat. Bagaimana kalau kita mau mencintai sesama kita? Maka marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia berkenan mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita semua dimampukan untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Dan dengan demikian terwujudlah perdamaian dimanapun kita berada. Kita siapkan hati dan budi kita dengan mengakui, menyesali segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita pun sungguh layak untuk diampuni oleh Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah bersama-sama kita mohon belas kasih Tuhan dan menyesali segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadamu memohon ampun. Namun Engkau juga mengajak kami supaya hidup saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain, agar kami pantas menerima pengampunan dari Engkau sendiri. Ajarilah kami ya Tuhan untuk saling memaafkan, saling mengampuni, supaya kelak kami pun layak memasuki kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan, kita ambil dari Injil Matius bab 18. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, salah satu yang paling sulit dalam hidup beriman, dalam hidup rohani, itu adalah mengampuni sesama kita, mengampuni musuh-musuh kita. Saya kira semua orang pasti mengalami masalah itu. Sebaik apapun orang itu, biasanya pasti ada yang menyakitkan, menjengkelkan dia. Dan kita semua diajak untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, yang menjengkelkan kita, yang merugikan kita, yang mencelakai kita, dan seterusnya. Semua yang menyakiti hati kita, yang mencelakai hidup kita. Maka moga-moga dalam novena ini kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan, hati Yesus yang Maha Kudus, untuk mampu mengampuni sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, ada banyak alasan mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Kalau saya renungkan itu ada 6. Moga-moga nanti bisa semua, tapi hanya sepintas-sepintas. Yang pertama, ada 6. Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni sesama kita karena kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Allah pun tidak akan mengampuni kita.
Tetapi kalau kita mengampuni sesama kita, maka Allah pun juga akan mengampuni kita. Itulah yang ada dalam bacaan yang baru kita dengar dalam Injil tadi. Demikian Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita mesti mau mengampuni saudara-saudara kita, siapapun yang bersalah kepada kita. Persis seperti dalam doa Bapa kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara implisit tadi mau dikatakan kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena sangat mungkin terjadi dosa-dosa dan kesalahan kita ini jauh lebih besar daripada dosa-dosa orang lain terhadap diri kita. Tadi diceritakan ada 2 hamba, yang satu hutang 10.000 talenta. Itu hutang yang besar sekali, karena begitu besarnya sampai ia harus menjual istri dan seluruh harta bendanya. Itu kan seluruh miliknya dijual untuk melunasi hutangnya. Itu kan betapa besarnya hutangnya dia. Tetapi ketika ia bertemu dengan temannya yang hanya berutang 100 dinar yang tidak seberapa itu, dia memaksanya. Dengan cerita itu mau dikatakan, sesungguhnya seringkali terjadi kita ini sangat mungkin jauh berdosa lebih besar daripada orang lain yang kita benci, yang tidak kita sukai. Maka seperti kita mengerti kalau kita menuduh orang lain dengan menunjuk jari, maka jari satu kepada orang yang kita tuduh, kita salahkan, tapi jari ketiga itu kepada diri kita. Berlipat kesalahan kita. Itu yang kedua. Jadi kita mesti mau mengampuni karena kita sendiri juga orang yang jauh lebih berdosa. Yang ketiga, kita tahu di ayat Injil yang lain dikatakan kalau kita hanya mengasihi sesama kita, orang-orang yang baik, lalu apakah jasa kita? Maka kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi anak Allah, kita mesti juga mau mengasihi musuh-musuh kita. Nah, di sana baru nampak bahwa kita ini adalah anak-anak Allah sungguh-sungguh. Kalau kita hanya bersahabat, bersaudara, bermain dengan orang-orang yang baik dengan kita, kawan-kawan kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Maka sebagai anak-anak Allah kita mesti mampu mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, mampu mengasihi musuh-musuh kita. Jadi itulah yang ketiga. Apakah jasa kita kalau kita hanya mengasihi sesama kita? Kita mesti mampu mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, menyimpan kebencian terhadap orang lain, dendam, kesumat terhadap orang lain, itu sesungguhnya sama dengan kita menyimpan barang yang busuk, barang yang jelek. Maka kalau barang busuk itu disimpan dalam diri kita, itu akan menjadi penyakit. Dan tidak hanya penyakit, itu adalah dosa. Dan dosa itu akhirnya membawa kematian diri kita. Maka supaya kita bebas dari barang-barang yang busuk dalam hati kita, dalam hidup kita, dari dosa kita itu, baiklah kita melepaskan segala kebencian kita, dendam kita, dengan mau mengampuni sesama kita. Apa gunanya menyimpan dendam, kebencian? Apa gunanya menyimpan barang busuk, dosa dalam hati kita? Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita ini kalau dalam suatu keluarga, komunitas atau masyarakat, kalau dilihat, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua orang mempunyai kekurangan, semua orang mempunyai kesalahan. Maka kalau kita sama-sama orang bersalah, mana yang lebih baik? Saling menyalahkan atau marilah kita saling memaafkan?
Kalau kita saling menyalahkan karena kita semua orang bersalah, maka akan terjadi keributan, permusuhan yang luar biasa. Karena semua orang bersalah, tidak ada yang baik. Maka karena kita semua orang-orang yang bersalah, supaya kesalahan ini semakin berkurang, semakin sedikit, baiklah kita saling mengampuni dan memaafkan. Baik, itu yang kelima. Ya, dalam satu komunitas keluarga tidak ada yang sempurna. Kita semua orang bersalah, maka sudah semestinya supaya kesalahan kita semakin mengecil, kita hendaknya saling mengampuni, saling memaafkan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kalau kita menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, itu berarti kita melanggengkan, melestarikan rantai balas dendam turun-temurun. Ya. Dan rantai balas dendam itu tidak akan pernah ada habisnya dan akan menghancurkan semua pihak. Ya, semua yang bermusuhan pasti akan hancur kalau rantai balas dendam itu tidak segera diputus dengan pengampunan. Salah satu misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu adalah mematahkan rantai balas dendam itu, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka supaya kita tidak hidup dalam rantai balas dendam itu, marilah kita berjuang untuk mematahkan itu dengan memaafkan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Baik Bapak Ibu, itu ada 6 yang bisa saya aturkan untuk permenungan kita. Bagaimana betapa ada banyak alasan, itu betapa hebatnya dorongan supaya kita dapat mengampuni sesama kita. Kita mohon kepada Tuhan semoga Ia memberikan cinta kasih yang sejati sehingga kita mampu memaafkan, mengampuni sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, marilah kini kita lanjutkan dengan doa novena dan kemudian dilanjutkan dengan doa permohonan kita, ujub-ujub kita. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta, yang bersinar tiada henti bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi. Kami bersujud di depan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudera raya, dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepada-Mu dan pergi dengan tangan hampa. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah, namun penuh kesombongan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang kurang peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang sulit berbagi, berkorban bagi mereka yang membutuhkan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati, sulit mengampuni sesama. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri. Mohon
belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini. Bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan kerapuhan kami ini. Bila nanti tiba saatnya kami menghadap hadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang sorga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepadamu atas hati-Mu yang selalu terbuka siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, marilah kini kita haturkan doa-doa permohonan kita untuk masyarakat, gereja, dan pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh masyarakat kami yang masih sering berseteru dan bermusuhan karena perbedaan agama, suku, dan golongan. Kami masih sulit untuk menerima satu sama lain, apalagi untuk saling mengampuni. Oleh sebab itu, kami mohon rahmat kasih-Mu agar kami mampu tetap bersabar dan toleran satu sama lain. Dan bila ada kesalahan, moga kami rela memberi pengampunan, sehingga terciptalah perdamaian di dalam masyarakat kami. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri. Kami berdoa pula untuk gereja-Mu yang kudus. Meski kami ini telah berkali-kali diajari untuk saling mengasihi, namun kami murid-murid-Mu, anggota gereja, tetap saja masih berselisih, bertengkar. Kami masih saling membenci, baik dalam keluarga, komunitas, lingkungan, maupun di masyarakat kami. Kami masih jauh dari semangat pengampunan yang telah Kau ajarkan pada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon curahkan kasih-Mu ke dalam hati kami semua, agar kami Kau bebaskan dari segala macam perselisihan dan kebencian serta balas dendam. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri. Marilah kini kita berdoa untuk ujub dan intensi kita masing-masing dalam hati. Marilah kita hening sejenak.
Demikianlah ya Yesus yang penuh belas kasih. Doa-doa kami ini kami hunjukkan dalam nama-Mu kepada Bapa di sorga, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha murah dan maha kasih, Engkau telah melimpahkan kasih-Mu kepada kami semua. Bahkan Engkau telah berkenan mengampuni dosa-dosa kami, menebus kami. Maka ajarilah kami untuk terus-menerus mengampuni sesama kami tanpa batas, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan terciptalah perdamaian yang sejati dimanapun kami berada. Semoga dengan saling mengampuni, kami sungguh-sungguh layak menjadi anak-anak-Mu sendiri, yang bersinar bagi orang yang baik maupun bagi orang yang tidak baik. Semua ini kami wujudkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, terima kasih atas peran serta keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam novena yang kelima ini. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk mengampuni, memaafkan semua orang. Sampai berjumpa besok malam pada waktu yang sama 7:30 di hari novena yang ke-6. Kita akhiri novena ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian semua senantiasa dilimpahi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dengan demikian doa novena yang kelima sudah selesai. Marilah kita pergi hidup dalam kasih, saling mengampuni satu sama lain.